Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi dengan NIM 054927137 UPBJJ UT Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video di mana video tersebut dalam rangka memenuhi tugas 3 dari jaringan komputer. Pada tugas tersebut saya akan menggunakan Cisco Packet Tracker ya. Di sini pertanyaan pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 komputer ya, 1 buah switch. Hubungkan perangkat tersebut menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, kita buka terlebih dahulu si Cisco Packet Tracker-nya. Cisco Packet Tracker. Pertama-tama saya akan memasukkan si switch-nya terlebih dahulu ke sini. 1 switch dan 4 komputer seperti yang diinstruksikan dalam pertanyaan tugas 3 ya. Udah direkam belum? Udah ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menghubungkan si antara si PC ini ke switch ya. Nah, di sini saya akan menggunakan kabel Cooper Strike Truk ya, untuk menghubungkan antara switch dengan PC. Nah, sudah terhubung semua ya. Nah, agar bisa terhubung ke jaringan, bisa berkomunikasi antara PC 1 dengan PC 2, PC 3, dan PC 0, maka kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu IP-nya. Nah, di sini menggunakan IP configuration, saya akan membuat si PC 0 ini beralamat 192.168.1.10. Oke, dengan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita konfigurasi semuanya ya. Titik 168.1. Yang ini 11. Subnetnya sama ya, default. Yang ini 192.168.1.12. Jadi berurutan ya sampai 13. Nah, setelah semuanya terkonfigurasi untuk IP-nya, lalu kita lakukan seperti perintah di pertanyaan ini untuk bisa melakukan ping ya. Nah, kita buka command prompt. Ini dari PC 0 ya. Ping 192.168.1.11. Kita coba. Nah, ini terhubung ya, terhubung ke si PC 1. Lalu kita hubungkan dengan PC 2. Nah, PC 2 juga sudah terhubung. PC 3. Nah, di sini juga sudah terhubung. Jadi untuk nomor 1 kita sudah menyelesaikan pertanyaan ini. Oke, lalu selanjutnya buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, pada pertanyaan ini kita akan hanya menambahkan 1 server HTTP ya. Ini kita server, kita kasih nama HTTP. Ini kasih namanya.
HTTP. Nah, berhubung di sini kita cek dulu si fisikalnya. Fisikalnya ini hanya ada 4 port ya. Jadi agar si server ini bisa terhubung ke switch, maka kita harus menambah port ini. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan pertama kita akan mematikan terlebih dahulu si switch, lalu kita akan menambahkan 2 port saja ya. Kenapa tidak 1 port aja? Karena pada nomor 3 juga ada nanti nambah server 1. Jadi saya memutuskan untuk menambah 2 port. Oke. Nah, setelah ditambahkan, kita nyalakan terlebih dahulu ya. Nah, di sini akan ada proses booting. Nah, sambil menunggu, kita konfigurasi terlebih dahulu si server HTTP ini. Nah, saya akan membuat IP address-nya adalah 192.168.1.2. Oke, subnet-nya akan default ya. Default. Nah, lalu kita akan koneksikan menggunakan kabel straight juga. Nah, di sini sudah tambah 2 ya untuk yang si portnya. Saya akan menyambungkan ke fast Ethernet 6. Nah, setelah ini terhubung, nah bagaimana selanjutnya? Kita akan coba uji konektivitas terlebih dahulu dengan menggunakan command prompt. Nah, di sini si IP-nya itu kan 192.168.1.2. Kita coba ya. Nah, ini kemungkinan sedang menyambungkan ya. Nah, ini masih ada RTO, kita tunggu saja. Nah, ini kalau udah hijau ini berarti sudah tersambung. Apakah masih ada RTO? Nah, di sini paketnya itu loss 75%. Kita coba lagi ya. Konektivitas si server HTTP ini. Nah, udah semua ya. Paketnya sudah masuk semua, sudah terhubung dengan antara si server dengan si PC 0. Nah, pada pertanyaannya, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP server. Nah, ini bisa 2 cara. Yang pertama itu kita menggunakan ping. Yang kedua, kita bisa menggunakan web browser. Bentar ya, saya buka dulu web browsernya. Nah, kita ketikkan aja si IP server HTTP ini 192.168.1.2. Nah, kita copy saja karena nanti akan saya coba di 4 komputer ini apakah dia bisa terhubung nggak ke server HTTP. Nah, sudah terhubung ya. Di ping bisa terhubung, lalu menggunakan web browser juga terhubung. Kita coba masing-masing si PC-nya. Nah, konsep ini hampir sama dengan browser ya. Nah, browser juga sama, bisa kita mengetikkan si IP address-nya agar bisa masuk ke si server, seperti itu. Hanya ini simulasi saja. Nah, ini yang PC 1 sudah terhubung ya tadi ya. Nah, kalau udah welcome Cisco Packet Tracer, nah ini sudah terhubung berarti. Nah, kita coba lagi. Nah, ini udah terhubung semua ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 sudah terpenuhi. Buat satu server HTTP nyambung ke 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses HTTP servernya. Lalu pertanyaan selanjutnya itu buatkan satu server DNS dan buat satu server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, kita hanya tinggal menambahkan satu server lagi di sini dengan nama DNS server. Oke, lalu kita konfigurasi. Nah, di sini kita konfigurasi si IP-nya terlebih dahulu. 192.168.1.3. Subnetnya sama. Oke. Nah, di sini ada perbedaan untuk DNS server ini.
kita akan menggunakan service DNS-nya kita aktifkan on. Nah, namanya saya akan menggunakan nama saya ya, www.rianhidayat.com. Nah, ini ketika kita mengetik ini di dalam web browser, nah maka akan ke alamat si server HTTP 192.168.1.2 ya. Tadi yang di sini tinggal kita add aja. Nah, di sini rianhidayat.com. Oke. Selanjutnya kita akan koneksikan menggunakan kabel Stripe juga. Karena di sini tadi udah tambah port, jadi kita tinggal konekkan terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa kita tunggu sampai ininya warna hijau, atau kita bisa menggunakan ping di sini untuk memastikan koneksinya tersambung. Ini 3. Tunggu dulu ya. Ini masih RTO. Tunggu koneksinya sampai warna hijau terus seperti ini. Nah, kalau sudah hijau berarti sudah bisa digunakan. Nah, kita bisa cek lagi pingnya. Nah, ini sudah terhubung ya. Nah, selanjutnya bagaimana menjawab ini? Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS. Nah, maksudnya itu, jadi kita akan mengetikkan yang website tadi, ya, nanti akan diteruskan ke HTTP server. Itu seperti gini. Kita buka web browser terlebih dahulu. Ntar nge-lag. Nah, ini www.rianhidayat.com. Nah, kita kopikan terlebih dahulu. Nanti akan masuk ke dalam si server yang ini. Oh, ini sudah terkoneksi ya. Ini terkoneksi. Coba di PC 0 udah bisa terkoneksi. Coba PC 1. Ini juga sudah terkoneksi. PC 2. PC 2 sudah terkoneksi juga. Lalu selanjutnya PC 3. Nah, sudah terhubung semua ya. Nah, selanjutnya coba saya teringat sama perintah yang di tugas 2 ya. Perintahnya itu sebentar. NetSH kalau nggak salah, atau NetStat ya. NS lookup. Nah, di sini kita coba ya pakai NS lookup ya. NS lookup. Nah, NS lookup. Lalu www.rianhidayat.com. Nah, di sini terlihat ya, IP address-nya itu www.rianhidayat.com itu 192.168.1.2. Tadi yang kita setting di DNS server www.rianhidayat.com akan mengalihkan ke si servernya HTTP seperti itu. Lalu baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan tugas 3 dengan nomor 4 ya. Kita akan membuat struktur jaringan seperti gambar. Nah, oke, pada gambar ada 1 router, 2 switch, 3 server, dan 2 PC ya. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk paket tracernya. Nah, kita buat ini server. Oke, lalu selanjutnya di sini ada PC.
Lalu selanjutnya di sini ada switch ya. Switch. Lalu selanjutnya ada router di sini. Routernya yang 1041. Ini defaultnya berapa ya? Oh ya, 1941 ini defaultnya. Saya menggunakan default saja. Lalu selanjutnya di sini ada switch lagi. Tambahkan server. Isinya 1. Servernya 1. Nah, di sini koneksinya menggunakan straight ya. Sebentar. Kenapa saya bilang straight? Karena untuk yang crossover itu kita akan putus-putus ya di sini ya. Nah, di sini straight semua. Di sini kita akan menghubungkan terlebih dahulu si router dengan Gigabyte Ethernet 0 sampai ke ini fast Ethernet 0.1. Yang ini sama ya. Ingati ya untuk yang ininya, mana yang satu mana yang dua. Bentar. Satu. Saya nggak ingat tadi. Kita ulangi terlebih dahulu. Kita ingati sih. Nah, ini 0.1-nya ke switch 0 ya. 0.0-nya. Lalu 0.1-nya ke PC. Kenapa saya notice untuk yang itu? Karena nanti akan dikonfigurasi. Ini ke DNS server. Oke. Ini ke Ilkom server. Dan ini ke PC 0 ya. Kita sambungkan terlebih dahulu dengan mengabaikan si namanya. Nanti untuk namanya akan kita rename. Nah, di sini PC 1 sama ya. Nah, switchnya sebentar, switchnya ini agak beda ya. Switchnya ada yang versi 295024. Oh, yang ini ya. Oke, kita akan terlebih dahulu kita ganti ya, sesuai dengan si pertanyaan tadi. Nah, ini di sini. Ini juga switchnya sama. Kita delete saja. Kita sesuaikan dengan pertanyaan, dengan si struktur jaringan ini ya. Nah, ini kalau yang lain rasanya sudah sama ya. Oke, kita sambungkan lagi menggunakan kabel straight yang 0 ke yang ini. Oh, jumlah portnya lebih banyak ya. Oke. Oh. Nah, di sini sudah terhubung semua. Lalu selanjutnya kita akan rename terlebih dahulu ilkom.com. Terus ini DNS server ya, DNS server. Lalu selanjutnya ini pendilkom ya, pendilkom.com. Oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi terlebih dahulu IP dari masing-masing device ya. Yang pertama untuk PC,
saya akan konfigurasi 192.168.1.10. Ini default gateway-nya 192.168.1.1 dengan DNS server 192.168.1.2. Nanti DNS server yang di ini saya akan mengisi IP ini ya. Ini yang 10. Oke, yang server Ilkom itu 11. Oke. 192.168.1.11. Tadi 10 ya, 10 11. Jangan lupa isi 192.168.1.1. DNS servernya 192.168.1.2. Nah, pada DNS server ini seperti yang tadi ya, servisnya kita on kan. Nah, ini kita konfigurasi terlebih dahulu saja. 192.168.1.2 ya, yang tadi ya. Default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, kita ganti ini dua. Bisa ada ya. Nah, di sini untuk pendil ini sama, cuman untuk yang si network address-nya akan berbeda ya. Ini saya menggunakan 192.168.1. Yang ini yang 11 ya, 211. Nah, ini gunakan default gateway-nya akan sama, 1.1 semua. Ini 1.2 ini 1.2. Oke, yang ini IP address-nya 192.168.2.10. Pastikan default gateway-nya sama ya. Nah, 1.1 yang di sini 1.2. Oke, lanjut kita akan konfigurasi terlebih dahulu routernya. Nah, saya membuat contekan di sini.
Fresh return. Nah, di sini coba kita enable terlebih dahulu. Enable, baru configure terminal. Nah, kita coba ya. Oh, tadi lain fast Ethernet. Giga. Sebentar. Nah, invalid kan? Sebentar, saya akan mengecek terlebih dahulu. Coba saya delete terlebih dahulu. Kita sambung lagi. Nah, gigabit Ethernet ya, gigabit Ethernet. Nah, gigabit Ethernet. Jadi interface jadi gigabit di sini. Gigabit Ethernet 01, copy, enter. Nah, di sini sudah masuk ya. Lalu selanjutnya kita masukkan IP address-nya yang tadi, si gateway-nya. Nah, gateway yang tadi kita enter saja ketika no shutdown. Oke. Bentar, kita tunggu terlebih dahulu. Lalu exit. Nah, kalau sudah, ini udah kembali lagi. Kita coba yang interface gigabit ini 1 ya, 0.1. Perintahnya sama. Hanya di sini kita ganti jadi 2.1. 2.1. Oke. Lalu no shutdown. Exit. Baru write. Exit lagi. Sorry. Nah, coba kita, nah ini sudah terhubung semua. Coba ping komputer 0 ke PC 0 ke PC 1. Coba ya, kita ping terlebih dahulu apakah sudah berhasil. Tadi untuk yang PC 1 IP address-nya 192.168.2.10 kalau nggak salah. Nah, di sini sudah terhubung ya. 10. Nah, ini 4.1 kita sudah sukses ya. Lalu ping dari PC 1 ke PC 0. Nah, di sini kita close terlebih dahulu. Aduh, salah lagi. Nah, PC 0 tadi sudah.
sekarang PC1. Nah, PC1 ini 1.10. Nah, sudah berhasil ya. Walaupun pada awalnya ada paket yang hilang. Kita coba lagi. Nah, sudah berhasil. Lalu selanjutnya buka web browser, akses ilkom.com dari PC1. Nah, ini kebetulan masih di PC1. Kita buka si ilkom.com-nya terlebih dahulu. ilkom.com. Oke. Oh, mohon maaf. Saya belum mengkonfigurasi si DNS-nya. Sebentar. Nah, hostname unresolved. Maka langkah yang harus kita perbaiki adalah masuk ke DNS server. Nah, di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu si DNS-nya. Nah, di DNS di sini ilkom.com kita arahkan ke yang IP-nya 192.168.1. Ini 11 ya. Nah, baru yang di bawahnya pendil.com pendilcom.com kita akan arahkan ke 192.168.2.11. Di add terlebih dahulu. Nah, ini DNS servernya sudah ya. Oke, lalu kembali ke web browser. Sini ilkom.com. Apakah? Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi untuk nomor 3 kita sudah melakukan sudah berhasil kita lakukan. Lalu pertanyaan selanjutnya itu buka web browser pendilcom.com dari PC1. Nah, ini web browser. Alhamdulillah ini sudah selesai ya. Jadi untuk yang pertanyaan nomor 4, 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Semuanya sudah berhasil. Oke, mungkin demikian tugas 3 praktek jaringan komputer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.